Saya sekarang ini berada di depan Gereja Kristen Pasundan di Kampung Sawah. Kampung Sawah adalah tempat yang unik karena di sini hidup warga Betawi yang memeluk dua agama yang berbeda. Ada yang memeluk Islam, ada yang memeluk Kristen atau Katolik. Sesuatu yang jarang terjadi di tempat-tempat yang lain. Kampung Sawah bagi saya adalah simbol dialog antar umat beragama yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau berbincang-bincang sebentar ini tentang kerukunan dan kehidupan keberagamaan di Kampung Sawah ya. Ini kan Kampung Sawah dikenal sebagai tempat yang unik karena ini di kawasan Betawi, yang Islamnya sangat-sangat kuat ya. Tetapi di sini juga kawasan yang di mana tinggal banyak teman-teman kita yang beragama Kristen. Iya. Nah, kalau Abah bisa cerita sedikit ya, bagaimana kehidupan kerukunan ini kok bisa terjadi itu? Dan pengalaman Abah sendiri dengan kehidupan teman-teman Kristen ini gimana? Nah, kalau kita dari Muslim ini kan sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu diragukan. Yang namanya rukun itu dari dulu. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun yang sampean juga kiai muda ini yang senang banget rukun nikah kan. Jadi ya nggak aneh lah. Iya. Ba'dukum li ba'din adu kan gitu. Iya. Nah, tapi faktor penyebabnya apa? Pasti ada latar belakangnya. Apa di sini penyebab menjadi rukun yang banyak orang bertanya-tanya kok berlainan agama, berlainan keyakinan, kok rukun? Ya kalau kita gali sejarah dari orang tua dulu, walaupun ya pendidikan waktu itu masih sangat terbatas, lulus SD aja masih jarang kan dulu ya. Betul. Lulus SR jarang. Bahkan ada yang nggak mau sekolah, udah jangan sekolah ntar lu jadi kayak Belanda kan orang dulu gitu kan ya. Gitu ya. Ya. Tapi akhlak itu sudah tertanam. Jadi saya sering dengar waktu anak-anak, lu Betawi kan begitu ngomongnya. Iya. Sama dia biar kata dia lain agama, dia saudara kita, kudu rukun. Jadi kata orang tua begitu ya? Orang tua begitu jadi, kudu rukun, kudu baik kita. Nah, jadi udah terbiasa kita sama tetangga kalau ada hajatan. Dulu kan belum ada sewa-sewaan, semua bentuknya ya kerjasama dalam bentuk ya motong bambu dan sebagainya. Jadi kalau ada perhelatan ya bareng-bareng ya, dikerjakan ya? Bareng-bareng dulu seperti itu. Uniknya dulu temen ulang tahun tuh kan baca doa. Ya. Waduh. Itu kalau baca doanya kan teman-teman dia yang Kristen tuh kan merem tuh. Ya. Ya. Kita mah Islam nggak merem. Iya. Makanya ada lontong kita kantongin dulu. Itu sejarah anak-anak. Jadi persahabatan sejak kecil itu sudah terjadi jadi ya. Kalau Lebaran, hari raya Lebaran, kita kan orang Islam masak-masak tuh. Iya. Ya nganter tetangga. Ya, kalau walaupun agak jauh family diantar terus pakai rantang dulu. Antar. Saya mau tanya, tadi Abah cerita tentang keluarganya yang juga campur ya. Ada sebagian yang Muslim, ada yang Kristen. Itu gimana ceritanya Abah? Menarik sekali. Jadi mbah saya itu dari ibu di sini Islam. Adiknya ibu saya, dia tertua di Katolik ya. Sekarang itu, Ibu Nonong namanya. Di sini ya? 100 tahun lebih ya, 102 tahun kalau nggak salah. Di sini kamu masih hidup? Iya, masih hidup. Ada nggak tokoh Islam atau tokoh Kristen yang mempersoalkan ini ya? Misalnya seperti yang waktu itu parkir orang-orang gereja di sini. Ya. Ini orang Islam yang pikirannya sempit, ada juga yang protes ya? dia. Ada ya. Kenapa parkir? Protesnya ke Abah? Iya, dia bilang sama saya, kenapa Abang kok parkir di sini? Ini ruang parkir, bukan akidah. Kalau misalnya orang-orang Kristen kebaktian nggak muat bikin kebaktian. Nah, itu baru masalah ya. Itu lain ya. Ya. Ini orang parkir nggak apa-apa. Nah, misalnya pernah juga kita diundang ke gereja dalam acara
peresmian apa lagi tuh, syukuran, peresmian, kita datang. Begitu udah selesai acara, sambutan, misalnya kalau diundang camat, sambutan camat, atau mungkin saya sebagai tokoh muslim, ada sambutan, kita sambutan. Selesai acara, sudah kita pulang. Mereka melanjutkan acaranya, ya sifatnya ibadah, ya masuk ke gereja. Kita nggak mencampur adukan masalah akidah. Kalau agama kan kita jelas, lakum dinukum waliyadin. Gimana perasaan Romo ketika pakai peci pertama kali dalam misa? Canggung, Pak. Canggung, Pak. Karena apa? Seumur-umur baru kali ini. Dan saya melihat memakai peci itu baru di sini juga. Kan itu saya kan punya ini ya, image ya, pandangan bahwa yang pakai peci itu orang Islam. Tapi ketika masuk sini, loh, yang ikut misa kok pakai peci? Banyak yang pakai peci ya? Banyak. Terus yang apa itu yang pakai baju koko lalu pecis. Kemudian juga yang perempuan itu pakai kerudung itu. Loh, ini jadi di antara jemaat ada juga yang pakai kan orang asli Betawi kan pakai itu. Dan itu bagi saya, loh ini kok tak pikir orang Islam masuk sini, ternyata orang Katolik tapi memakai pecis. Lalu saya tanya, loh kenapa kok pakai pecis? Lah ini kan bukan pakai bukan pakaian orang Islam, tapi ini pakaian Nusantara gitu, orang Indonesia gitu. Dan benar juga itu. Setelah setelah itu saya memakai pecis ya biasa aja sekarang. Dan sekarang sudah merasa enak ya? Nggak, malah seneng aku. Ini gerejanya. Sebetulnya intinya kan kemanusiaannya. Maksudnya yang menghubungkan kerukunan itu kan kemanusiaan. Dan kita itu sama-sama diciptakan sebagai manusia oleh Tuhan yang sama. Dan kita kan sama-sama ciptaan Tuhan. Kita bisa berbeda pengakuan, tetapi satu pengertian. Ya, kalau saya mungkin pertama melihatnya sebagai anugerah ya. Anugerah ya. Banyak orang kan mengupayakan kerukunan, Bu Sulil ya. Kami di sini sebagai anak cucu, ya sudah menerima anugerah itu dari orang tua kami. Karena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Puluhan tahun. Ratusan tahun bahkan. Ratusan tahun bahkan. Jadi ya kami sekarang melanjutkan, melestarikan apa yang sudah dimulai oleh leluhur kami. Jadi bicara kerukunan, yaitu sudah menjadi bagian dari kehidupan, bukan lagi teori, begitu kurang lebih kalau dari saya. Jadi di sini sudah merupakan praktek hidup sehari-hari ya, hidup bersama itu ya. Kalau bahasa di sini tuh toleransinya dari bayi, dari orok. Makanya toleransi dari orok ya. Iya, makanya bukan di tempat kuliah kan. Bukan. Sebagai pelajaran di kampus ya. Ya, karena tadi berlangsungnya dari keseharian dan sebetulnya kan baru sekarang ini orang bilang segitiga emas, kampung sawah. Tapi dengan bertiga, kita justru bisa melakukan suatu hal bagi lingkungan di kampung sawah yang justru baik. Dan label segitiga emas itu ya orang yang memakaikannya ke kita. Padahal ya kita memang sudah ada sejak dulu. Dan jadi ini bukan sesuatu yang spesial atau apa, ini ya sudah begitu ada di dulunya kan. Jadi sudah ada regenerasi ini ya. Sudah ada regenerasi. Bagus ya. Karena itu yang menurut saya perlu dipikirkan, kalau nggak dirawat, ya, keadaan seperti ini kan bisa berubah juga ya. Terima kasih ini pendeta bisa mendapatkan insight ya dari teman-teman GKP ya. Semoga kerukunan ini terus bisa dijaga ya. Dan saya juga berharap ini bisa ditularkan ke tempat-tempat lain ya. Apalagi di Bekasi ini saya kira kita punya tantangan bersama ya, yang juga cukup penting untuk diatasi bareng-bareng. Ini adalah anggap aja sebagai muqaddimah, kaitannya menjaga bukan lagi ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basariyah. Pesantren, kitab kuning dan lain sebagainya itu sangat mengakar ke bawah
yang sangat-sangat bisa menaungi bukan hanya kepada kaum muslimin tapi kepada semua umat beragama. Artinya warna kami itu memang awalnya memang sudah bercorak-corak lah. Enggak karena badan saya yang bercorak-corak juga. Karena memang kami berangkat dari jalan sehingga menemukan satu hal tentang hati dan kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu mesti ada niat. Illal hub, kecuali cinta. Bi af'alin. Cinta itu nggak butuh ucapan, nggak butuh niat, dia hanya butuh tindakan, butuh perbuatan, butuh perilaku, dan butuh bukti nyata. Yang sering terjadi adalah kecintaan kita melampaui semangat agama kita. Saya itu menganggap pertemuan seperti ini langsung antara tokoh-tokoh agama yang dari berbagai latar belakang keagamaan, kemudian dilihat dan diikuti oleh santri-santri begini, itu menurut saya penting sekali. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, santri-santri kita, bahwa perdamaian itu yang merupakan sifat Tuhan dalam pandangan Islam, dengan cara menunjukkan bahwa perdamaian itu terjadi karena kita menghormati yang lemah. Sebagaimana ajaran Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu mengajarkan orang kecil menghormati yang besar, tetapi yang besar mengasihi yang kecil. Jadi tindakannya itu adalah resiprokal. Artinya resiprokal itu saling menghargai. Yang masalah kan seringkali kelompok yang merasa dirinya mayoritas itu minta dihormati. Tetapi dia tidak bersedia untuk memberikan kasih sayang. Itu namanya cinta sepihak gitu. Masjid Istiqlal yang secara geografis letaknya itu di seberang katedral, Pak Nasar. Ini kan simbol hubungan antar umat beragama yang harmonis di Indonesia. Pak Nasar mungkin bisa memberikan ulasan sedikit tentang dua rumah ibadah yang berdampingan ini, Pak Nasar. Sesuai dengan visi yang baru, visi baru, New Istiqlal. New Istiqlal ya. New Istiqlal itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi kita juga akan menjadikan Istiqlal sebagai pusat pemberdayaan umat. Ya. Jadi Masjid Istiqlal harus berfungsi sebagai pemberdayaan umat. Nah, mengikuti Masjid Nabi kan. Jadi Istiqlal ini adalah rumah besar bagi bangsa Indonesia, Pak Nasar ya. Iya. Kita hanya ingin mencontoh Masjid Nabi. Masjid Nabi itu betul-betul bukan hanya tempat untuk menampung orang-orang Islam saja ya, tetapi kita lihat satu saat Rasulullah SAW itu pernah membagi-bagi sedekah. Nah tiba-tiba ada seorang perempuan Yahudi di sekitar masjid itu. Nah nggak dapat. Nabi menanggapi, loh kok kenapa nggak dikasih? Perut lapar itu kan tidak ada agamanya. Siapapun yang lapar itu wajib hukumnya untuk kita bantu. Yeah. Nah itulah. Nah Istiqlal ini saya mengatakan ini bisa menjadi rumah besar untuk bangsa Indonesia. Bahkan jangan hanya untuk Indonesia, rumah besar kemanusiaan. Kemanusiaan. Kelas internasional itu sudah beberapa negara, termasuk Amerika, Jepang, Korea, Denmark, itu tertarik untuk mengikutsertakan calon ulamanya. Kan di sana kan mereka juga punya. Dan ini apakah ada kaitan juga dengan diplomasi kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia untuk mengenalkan Islam yang moderat di Indonesia, Pak Nasar? Justru itu. Saya tanya, kenapa kok di sini? Kenapa bukan di Mesir? Kenapa bukan di Timur Tengah? Yang paling pantas untuk menjadi juru bicara Islam moderat itu adalah Indonesia. Bukan saja karena dia terbesar jumlah umat Islamnya, tetapi kajian keislamannya menurut pengamatan kami, kata mereka, itu benar-benar kompatibel dengan sistem kenegaraan dan budaya kami.
Ini kan katedral ini salah satu simbol penting umat Katolik di Indonesia. Tapi di seberang sana ada Masjid Istiqlal yang merupakan simbol penting umat Islam dan berdampingan ini, Romo Kardinal ya. Bagaimana jenengan memaknai kehadiran dua rumah ibadah besar ini secara berdampingan ya? Mungkin baik kalau kita ingat sejarahnya Mas ya. Gereja katedral ini didirikan pada tahun 1901. Oke, jadi awal abad 20 ya? Iya. Lalu Masjid Istiqlal itu dulu sejauh saya dengar ceritanya sebetulnya tidak didirikan di situ. Muhammad Hatta mengusulkan supaya masjid itu didirikan di Tanah Abang. Di dekat pasar? Iya, karena di situ banyak orang. Jadi supaya masjid dekat dengan manusia. Di sini dulu kan kosong. Oh, jadi di sini ketika itu masih belum ada hunian ya? Masih ya. Lalu Soekarno itu mengatakan pokoknya di sini. Karena beliau melihat ke depan. Jadi tidak hanya melihat pada saat itu yang masih kosong ya? Iya. Dan tidak hanya melihat bahwa akan dimasuki oleh orang untuk sembahyang, ya, tetapi sejak semula memang dimaksudkan sebagai simbol. Simbol ya, simbol kebinekaan ya. Simbol harmoni, simbol kebinekaan, simbol persaudaraan. Yang saya tahu, saya baru 10 tahun di sini Mas. Ya. Kalau ada tamu-tamu, khususnya dari luar negeri, biasanya dibawa ke sana, ke Masjid Istiqlal. Lalu sesudah ke Masjid Istiqlal, berjalan ini loh, menyeberangi jalan itu. Menyeberang jalan. Betul-betul menyeberang secara harafiah ya? Harafiah. Menyeberang secara harafiah ke sini. Atau sebaliknya dari sini menyeberang ke sana. Menyeberang ke sana. Itu sangat simbolik. Betul. Berjalan menyeberang yang sangat simbolik. Itu pimpinan-pimpinan pemerintahan dari luar. Terkesan sekali ya? Itu dalam bahasa dialog antar agama sering disebut dengan passing over, Romo. Bahkan wakil paus waktu datang ke sini ya, melakukan hal yang sama. Dia datang ke sini dulu, lalu kami antar dengan pakaian yang resmi kepausan ya, seperti ini. Ya. Berjalan ke sana, dijemput oleh imam besar. Dan simbol itu disempurnakan dengan dibuatnya terowongan silaturahmi. Visualisasikan di situ ada 3. 1, perjuangan kemerdekaan, menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Ada kebangkitan nasional, ada Sumpah Pemuda, ada proklamasi kemerdekaan. Itu 1. Yeah. Yang kedua adalah Indonesia sekarang, perjuangan untuk menghimpun, menanamkan rasa cinta tanah air dan membangun persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah peranan bangsa Indonesia di dunia internasional. Bagaimana Romo melihat tantangan yang sekarang ini kita hadapi ya dalam hubungan antar umat beragama ini? Ya betul, tantangannya memang sangat nyata. Dan saya kembali lagi ke akar ya Mas ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah saudara-saudari kita yang mempunyai sikap seperti itu betul tahu sejarah apa tidak? Sejarah bangsa kita. Sekurang-kurangnya itulah 3 pilar itu. Yeah. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan kemerdekaan dan Pancasila. Yeah. Ngerti apa enggak? Yeah. Kalau nggak ngerti kan bisa belajar. Yeah. Tetapi masalahnya mau mengerti apa enggak. Yeah. Jadi cita-cita kemerdekaan mestinya tertanam di dalam diri setiap warga negara Indonesia. Mestinya ya. Sejauh dapat saya baca dari tulisan-tulisan, sambutan-sambutan, itu 1. Pemahaman mengenai agama yang keliru. Yeah. Entah dari mana itu asal. Yeah. Itu 1. Dan yang kedua, faktor-faktor lain yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan agama. Tetapi mempengaruhi ya? Pasti. Yeah.
seperti faktor kesenjangan sosial dan sebagainya, itu menurut saya ikut mempengaruhi. Tetapi memang ada juga cita-cita politik yang memperalat agama untuk kepentingan-kepentingan yang tidak terpuji. Itu juga ada, itu jelas sekali. Itu salah satu tren terakhir yang agak mencemaskan, Romo, ya, politisasi agama itu. Ya. Saya sih ingin berterima kasih saja kepada tokoh-tokoh khususnya Muslim ya, yang sungguh-sungguh merangkul, karena bagaimanapun juga orang-orang seperti penjenengan, seperti Buya Syafi'i Ma'arif, ya, Gusmus, masih kontak dengan Buya. Ya. Itu pengaruhnya sangat besar, sangat besar. Dan sebagai, katakanlah, sebagai tokoh yang diakui bukan hanya di sini tetapi di dunia internasional. Kalau mendidik kader-kader ya dengan kualitas seperti itu, nanti yang mudah-mudah muncul, menurut saya harapan untuk membangun hidup yang harmonis, persaudaraan dan sebagainya itu akan tercapai. Dan tentu juga program-program seperti yang dilakukan oleh Departemen Agama, moderasi beragama, di mana-mana ada usaha untuk itu. Saya yakin kok, saya yakin. Optimis, Romo, ya? Sangat optimis saya. Ya. Apalagi kalau pimpinan-pimpinan negara kita tidak main-main ya. Ya. Dan juga para politisi tidak main-main dengan simbol agama ini. Karena itu bisa membakar, Romo. Hans Kung, seorang teolog Katolik besar abad ke-20, pernah melontarkan suatu pernyataan yang sangat populer sekali, terutama di kalangan para aktivis dialog antar iman dan antar agama. Dia mengatakan, "No peace in the world without peace among religion. And no peace among religion without dialogue within religion." Tidak ada perdamaian yang sesungguhnya di dunia ini bisa diciptakan tanpa perdamaian antara agama-agama. Dan perdamaian antara agama-agama ini tidak bisa dicapai tanpa dialog antar mereka, dialog antar tokoh-tokohnya. Saya berjumpa dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Jakarta, di katedral. Saya berbicara dan berbincang-bincang dengan mereka. Ada suatu hal yang menarik yang dikatakan oleh teman-teman Katolik di katedral. Memang Masjid Istiqlal dengan katedral secara visual atau penampakan itu dipisahkan oleh jalan. Tetapi sebetulnya jalan itu tidak memisahkan. Istiqlal dan katedral itu berdampingan. Mereka hidup bukan di dua tempat yang saling berseberangan. Meskipun secara fisik kelihatannya berseberangan, tetapi mereka hidup secara berdampingan. Dua ikon besar di dalam hubungan antar agama di Indonesia ini, yaitu Masjid Istiqlal dan katedral, saya kira penting sekali karena ini mewakili, mensimbolisasikan perjumpaan antar umat beragama.